يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita di pagi menjelang siang ini, di mana di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmu. Dan ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang tertentu saja. Berapa banyak di luar sana orang yang memiliki kemampuan secara harta maupun fisik, tetapi mereka tidak sanggup duduk di majelis ilmu. Dan salah satu sifat wali Allah itu mereka bersimpuh mendengarkan dan tunduk di hadapan ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa 'umyana." Dan orang-orang yang apabila dibacakan atau diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak tunduk seperti orang yang tuli dan buta. Artinya mereka betul-betul memperhatikan dan mendengarkan. Inilah sifat ketundukan yang hakiki di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kita masih melanjutkan beberapa ayat di akhir surat Al-Jin. Baru kita berpindah ke surat Al-Muzammil insyaallah. Surat Al-Muzammil ya. Surat Muzammil. Kok Mudaththir? Tidak. Belum surat Mudaththir, Muzammil. Surat Al-Jin masih ada berapa ayat? Ya kan? Surat Muzammil, baru nanti surat Mudaththir. Belum surat Mudaththir. Mungkin di jadwalnya, di pamfletnya yang salah tertulis ya. Baik. Lihat surat Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Kita ambil dulu sampai ayat 9. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Di sini diterjemahkan dengan apa? Perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih utama, lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabb Masyriq. Masyriq itu timur, dan barat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindungmu. Ini surat yang berbicara mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang Rasul dan para pengikutnya. Di antaranya adalah salat malam. Perintah untuk qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk meninggalkan selimut dan bangkit untuk bertahajud kepada Rabb-Nya. Sebagaimana firman-Nya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini terdapat dalam surah Sajadah ayat 16. Demikianlah Rasulullah SAW bertahajud di malam hari untuk menjalankan perintah Allah, Rabb semesta alam. Qiyamul lail merupakan kewajiban atas beliau saja. Ingat nih, dicatat. Ini pendapat yang benar dari beberapa pendapat para ulama, bahwa solat tahajud itu hukumnya sunnah bagi kita,
tapi wajib bagi Nabi. Bisa dipahami sampai sini? Jadi berarti ada ibadah tertentu yang status ibadah itu sama-sama diperintahkan kepada Nabi dan juga kepada kita. Namun dari status hukum bagi beliau itu wajib dan bagi kita sunnah. Contoh mana yang wajib itu? Yaitu sholat malam. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan kepada beliau tentang hal itu, bahwa salat malam itu wajib bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam salat tahajudlah kamu wahai Muhammad sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Di surat ini Allah menyebutkan kadar qiyamul lail yang sebaiknya beliau lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat surat Muzammil ini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Jadi ada beberapa pendapat ulama tentang hal ini mengenai qiyamul lail. Sebagian mengatakan ini wajib bagi Nabi dan sebagian mengatakan ini sunnah bagi umatnya, ya, dan juga sunnah bagi Nabi. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Ada yang mengatakan sunnah bagi Nabi dan umatnya. Namun di sini Ibnu Katsir merajihkan pendapat bahwa salat malam itu hukumnya khusus bagi Nabi wajib. Bagi kita hukumnya sunnah. Ini menunjukkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ad-Dhahhak dan As-Suddi berkata, ya, firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yakni wahai orang yang tidur, yakni orang yang memakai selimut selain pakaiannya. Jadi kita disuruh bangun malam di pertengahan malam. Nisfahu, seperduanya. Ya. Yakni nisfahu, seperduanya. Kata ganti dalam kalimat nisfahu hu ini yaitu kata ganti dari al-lail, yaitu kata ganti dari malam. Atau kurangnya aja dari seperdua itu, atau lebih dari seperdua. yakni kami memerintahkanmu untuk qiyamul lail setengah malam, baik dengan menambahkannya atau mengurangkannya sedikit. Itu tidak masalah atasmu dalam hal ini. Nah, kalau ini kata perintah, berarti qiyamul lail itu penting enggak? Sangat penting. Orang yang biasa qiyamul lail biasanya hidupnya itu kayak sangat tenang dan dia mendapatkan cahaya hidup. Karena di malam hari itu waktu yang sangat tepat untuk berbicara, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga apa yang kita baca berkesan di dalam hati. Ya. Cara membaca Al-Quran, itu poin kedua. Tadi poin pertama berkaitan dengan qiyam al-lail. Sekarang poin kedua, cara membaca Al-Quran. Warattilil Qur'an tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ada yang menafsirkan tartila adalah mahalan-mahalan, perlahan-lahan. Karena itu akan membantu dalam memahami dan merenungkan ayatnya.
Demikianlah cara Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quranul Karim. Aisyah berkata, beliau pernah membaca sebuah surat secara perlahan-lahan, sehingga seolah-olah surat itu lebih panjang daripada surat yang lainnya. Ya, seolah-olah surat itu lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya. Ya, dalam Sahihul Bukhari disebutkan bahwa Anas ditanya tentang cara membaca Rasulullah SAW. Maka dia berkata, bacaannya berhenti memperhatikan panjang pendeknya. Ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka beliau memanjangkan Bismillah pada huruf lam, lafaz Allah, memanjangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan memanjangkan Ar-Rahim juga pada huruf ha-nya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, itu yang dimaksud dengan mad. Maksud apa? Mad. Jadi mad tabi'i namanya. Mad tabi'i itu dipanjangkan, maksud tidak terlalu panjang. Bismillah, tidak begitu. Itu kepanjangan. Ini namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat dengan cara mengayunkan suara. Kalau mau baca yang sesuai dengan tajwid, ketika membaca mad tabi'i, suara diayunkan, jangan diluruskan. Coba perhatikan bacaan saya ini. Yang tidak diayunkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan kan? Kepanjangan. Coba kita ayunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Beda enggak tuh? Beda, ya. Karena itu 2 harakat. Sebenarnya baca huruf-hurufnya pun dia ada haknya. Tidak boleh seorang itu baca Bismillah, tidak boleh begitu. Tapi baca Bismillah, sinnya ada haknya. Bismillah, tidak boleh Bismillah, tidak boleh. Ini bukan bahasa Indonesia. Enggak boleh orang baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Mana sinnya? Ya, karena sin itu dia punya hak juga. Ada intonasinya. Bismillahir, ya, Bismillahir, itu. Anda lihat sebagian orang salah menduga tentang huruf-huruf yang mati. Seperti misalnya Alhamdulillah, ya kan? Harusnya Alhamdulillah. Ada orang baca Alhamdulillah gitu, enggak bisa. Lamnya mana haknya? Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan Rabbil Alamin. Ini bukan bahasa Indonesia. Ini huruf-huruf Arab. Ya, huruf Arab. Makanya Anas bin Malik menjelaskan, beliau bacanya lafaz Allahnya panjang 2 harakat. Ar-Rahman panjang juga, Rahim panjang juga. Gitu. Ibnu Jurair berkata dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa dia ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, beliau membacanya ayat per ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu bacanya. Beliau membaca dengan apa? Tertil. Lihat
ada tambahan faedah selain bacaan di sini. Di hadis Ummu Salamah ini terdapat keterangan bahwa Nabi baca Al-Fatihahnya itu dengan menjaharkan bismillah. Makanya kita masih mendengar ada sebagian masjid baca bismillah waktu sholat, dijaharkan enggak? Ya, dan ada juga yang mensirkan. Nah, riwayat tentang menjaharkan itu, ini riwayatnya. Riwayat Ummu Salamah. Adapun riwayat tentang membaca sir, itu riwayat dari 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan sahabat yang lainnya. Dan kedua-duanya insyaallah lebih tidak masalah dibaca. Tapi yang lebih utama dibacakan secara sir. Ya. Pada permulaan tafsir ini, penulis telah memaparkan hadis-hadis tentang anjuran membaca Quran secara perlahan-lahan dan dengan suara yang bagus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nabi SAW juga mengatakan, Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Maka kalau kita punya suara yang bagus, silakan, asal jangan dipaksain. Ini suaranya tidak mirip Musyari Rasyid, dipaksain juga. Dengarnya itu ya tidak jadi khusyuk sholatnya. Ya suara kita yang biasa-biasa saja, jangan paksakan. Kecuali Anda mau melatih diri untuk memperbagus suara, ada caranya sebenarnya. Cara memperbagus suara itu ada. Di antaranya ya menyelam, kemudian berteriak. Oh gitu. Jangan teriak di rumah, nanti dikirain dipukul suami. Iya. Kolam renang. Atau kalau kami dulu waktu kecil-kecil, kepalan tangan ini dimasukkan ke mulut. Ini kalau masuk bisa terbuka di sini. Tapi sekarang udah tidak bisa karena lama tidak anu. Kakek-kakek saya itu gitu. Kakek saya kalau dia baca Quran, ini kepalanya dimasukkan ke mulut. Kalau sekarang bisa nyangkut ini. Ya, kalau tidak dilatih nyangkut. Nah, itu cara memperbagus suara. Ada lagi yang dengan cara gurah seperti itu tidak baik. Tidak baik. Karena menghabiskan lendir kita yang kita butuhkan. Di sini kita butuh lendir juga. Kalau sering gurah tidak baik juga. Kecuali sekali-kali ya. Jadi disuruh melakukan Quran dengan apa? Suara. Bagaimana kalau orang itu membaca Quran dengan tabiat suaranya seakan-akan seperti orang yang gimana ya? Yang nyanyi gitu. Boleh enggak? Tapi memang itu tabiat suara dia. Gimana? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Hah? Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang, laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh orang ini telah dikaruniai pita suara yang bagus seperti Daud. Mizmar itu ada yang mengartikan seperti seruling. Jadi ada orang suara memang bagus. Bahkan saya pernah mendengar ada imam baca Quran mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip orang nyanyi gitu, nyanyi India gitu. Tapi memang begitu karakter suara dia, asal jangan dibuat-buat. Ya enggak? Anak pernah dengar orang baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak kali bacanya. Ya tapi suara saya kan serak-serak basah begini. Terlalu banyak, kayaknya terlalu banyak kajian deh. Jadi ini kalau memang karakternya seperti itu dan tidak dibuat-buat, tidak masalah, kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, tidak masalah. Yang masalah itu adalah ketika dia dilatih dengan menggunakan not-not musik. Do, re, mi, apalah gitu kan. Nah itu udah tidak bagus tuh. Ya. Atau terlalu memaksakan diri dengan gaya-gaya yang ada. Nahawan, apa segala itu. Udah pakai aja karakter suara ibu-ibu dalam baca Quran. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, maksudnya tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Dan tidak perlu juga kita meniru bacaan orang lain kalau tidak sanggup. Kecuali karakter suara kita sama. Sama. Yang biasa saja. Seperti bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan enak didengar. Yang penting tajwidnya tepat. Yang tidak benar itu seperti yang dengar sebagian imam, mungkin dia kira takut teriak. Dia tidak mau baca Quran dengan cara dilakukan. Jadi imamnya begini. Jadi kalau kita makmum belakang dia, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Gitu. Itu tidak boleh juga. Karena Rasulullah memerintahkan kita apa? Zayyinul Quran biaswatikum. Ya. Dan suara yang indah itu menambah keindahan Al-Quran. Coba ibu dengar bacaan anak-anak kecil, Masya Allah. Hati kita itu, Masya Allah, luar biasa. Makanya yang paling menyenangkan di rumah itu, mendengar setoran hafalan anak-anak kita. Itu paling menyenangkan tuh. Suruh dia baca surat, lalu kita dengar. Karena suara mereka itu indah. Ya, masih enak didengar. Gitu. Yang beliau maksud dengan orang ini Abu Musa al-Asy'ari, yaitu orang yang suaranya itu seperti pita suara Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu bagus suaranya memang. Kata Abu Musa, seandainya saya tahu bahwa Anda mendengarkan bacaanku, maka saya pasti akan membaguskannya sebagus-bagusnya. Ini menunjukkan boleh kita memperbagus suara untuk memperdengarkan Quran kepada orang lain dan itu tidak dikatakan sum'ah. Faham sampai sini? Jadi begini ibu-ibu. Ibu-ibu di rumah baca Quran nih. Suami baru pulang kerja. Suami bilang, tolong bu, bacakan Quran buat saya. Takut ria pak, katanya. Salah tempat bu, salah. Boleh. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari dia katakan, seandainya aku tahu kau dengar bacaanku di luar rumahku, karena waktu itu Nabi lagi lewat. Abu Musa lagi baca Quran dengan suara yang begitu indah. Akhirnya Abu Musa itu berhenti. Ya, lalu Rasulullah bercerita tentang apa yang dia dengar. Kata Abu Musa, seandainya aku tahu kau mendengar bacaanku, aku akan perbagus lagi suaraku. Berarti boleh enggak memperbagus suara di hadapan orang? Boleh, bukan riya namanya. Ini kadang sebagian orang menjustifikasi orang lain seakan-akan dia Tuhan. Pasti imamnya ini sum'ah nih. Ada calon mertua kayak di belakang nih. Enggak begitu juga. Memang dia harus memperbagus suara. Coba kalau imamnya suaranya tidak bagus, ya di belakang tidak enak sholat. Alhamdulillah. Udah enggak khusyuk sholat kita. Udah bacaannya tidak bagus, tajwidnya berantakan. Akhirnya bubar main. Makanya dipilihkan imam-imam itu yang bagus suaranya. Ya. Dan dia memperbagus suara, kita harus husnudzon.
dia ingin memperdengarkan kepada Allah, kemudian dia ingin membuat para jamaah yang sholat itu merasa khusyuk. Ya. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, janganlah kalian membacanya secara mengambang seperti kalian menebar pasir. Jangan pula kalian membaca dengan cepat seperti membaca syair. Berhentilah pada keajaiban-keajaibannya. Gerakanlah hati kalian dengannya. Dan hendaklah salah seorang dari kalian tidak hanya mengejar akhir surat. Artinya surat itu dibaca dan direnungkan, gitu maksudnya. Ada orang baca Quran itu dia tidak mengerti apa yang dibaca, sehingga semua dibaca imam itu langsung nangis saja dia. Imamnya baca surat An-Nisa tentang poligami pun nangis dia. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Itu kan tentang nikah. Ya, yang harus dinangis tentang hari kiamat. Ya, bacaan tentang wudu misalnya. Ya kita baca sesuai dengan intonasi atau apa yang ada pada ayat itu. Orang kalau baca Al-Quran, dia seakan-akan sedang berdialog, berdiskusi, berbicara, sedang bercerita. Contoh, ya ayyuhal muzammil. Itu kan panggil tuh. Hei orang yang berselimut. Seakan-akan begitu kan? Qumil laila illa qalila. Ya kan? Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ketika berbicara tentang beratnya wahyu, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Karena memang isinya apa? Tentang sesuatu yang berat, menurunkan qaulan saqila. Itu disebut dengan membaca sesuai dengan apa yang dia baca di Al-Quran itu. Tidak juga bacanya polos begitu, karena tidak ada intonasi yang menggambarkan, yang memberitahukan keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran. Tapi nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, ya belajar, ya kan? Belajar dikit-dikit. Ini kita lagi belajar apa ini? Belajar bahasa Quran. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Wa'il, dia berkata, seorang lelaki mendatangi Ibnu Mas'ud dan berkata, malam ini saya membaca surat-surat mufassalan. Ya, yaitu surat-surat pendek dalam satu rakaat. Ibnu Mas'ud menanggapi, itu adalah bacaan cepat seperti bacaan syair. Saya mengetahui surat-surat sepadan yang mana Rasulullah SAW menyandingkan di antaranya. Kemudian dia menyebutkan 2 surat dalam satu rakaat dari 20 surat-surat mufassalah, surat-surat pendek maksudnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW tuh kalau baca Al-Quran di waktu sholat, bacaannya tidak membaca yang pendek-pendek. Rasulullah SAW bacaan beliau yang paling pendek di waktu subuh 60 ayat sampai 100 ayat. Kalau kita maunya wadduha, ya. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah yang bacaan yang sederhana itu baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Ad-Dhariyat, yaitu sederhana bacaannya. Ya kita baru dibaca oleh imam, ya ayyuhal muzammil, udah terbayang di pikirannya. Itu 1 halaman setengah loh. Ya, apalagi ayat terakhir tuh panjang tuh. Ya. Padahal bacaan ya ayyuhal muzammil termasuk surat pendek. Ada yang lebih pendek lagi, baru surat terakhir itu. Seharusnya kita sholat itu mencari imam yang agak panjang bacaannya.
Agar kita pertama dapat pahala letihnya. Kan kita mau dapat pahala banyak-banyak kan. Apalagi imam yang baca itu enak dengarnya, seakan-akan tidak mau berhenti. Maka kalau ibu-ibu pergi umroh, imam yang enak suaranya itu yang bacaan biasanya Bandar Balela, kemudian Mahir. Ada lagi satu tuh yang bacaannya yang bagus tuh, yang agak melengking suaranya. Itu tidak mau berhenti sholat, pengen panjang, ya. Karena memang itu yang diinginkan dalam sholat. Taib, keagungan Al-Quran. Ini pembahasan yang ketiga dari surat ini. Al-Quran itu agung, ibu-ibu. Karena Al-Quran itu qaulan sakila, ucapan yang berat. Makanya tidak sembarangan orang yang menjadi nabi dan rasul. Karena menerima wahyu ini bukan sesuatu yang ringan. Dia adalah sesuatu yang berat. Masih ingat gak awal cerita Rasulullah terima wahyu? Diapakan oleh Jibril? Dipeluk, didekap sampai Nabi tidak bisa bernapas. Sampai disebutkan bahwa Nabi itu napasnya terengah-engah. Itu. Lalu dilepas lagi. Apa tujuan Jibril? Dia lagi mengetes orang ini sanggup gak menerima wahyu yang lebih berat daripada pelukan Jibril tadi. Makanya disebutkan qaulan tsaqila. Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Al-Hasan dan Qatadah berkata, yakni yang berat untuk diamalkan. Ada yang berkata, yakni berat saat diturunkan karena keagungan Al-Quran itu. Sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Sebagai berikut dia katakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran, sedangkan posisi paha beliau berada di atas pahaku, maka hampir saja pahanya mematahkan pahaku. Saking beratnya apa? Wahyu. Jadi paha Rasulullah di atas pahanya Zaid bin Sabit. Begitu turun wahyu, paha Nabi SAW itu berat banget. Hampir-hampir pahanya siapa? Zaid bin Sabit itu patah. Lihat bagaimana beratnya. Disebutkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana anda merasakan turunnya wahyu itu? Rasulullah SAW mengatakan, asma'u salasil thumma askutu inda dhalika fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu anna nafsi tuqbad. Saya mendengar gemerincing, yaitu gemerincing lonceng. Kemudian pada saat itu saya terdiam. Tidak ada satu kesempatan di mana aku menerima wahyu kecuali aku mengira bahwa nyawaku akan dicabut. Maka dari situ tidak semua orang pantas jadi rasul. Jadi seorang rasul itu tugas bukan hanya tugas menyampaikan dan mengamalkan saja yang berat, tapi begitu dia terima dari Allah, itu luar biasa. Nabi mengatakan, tidak ada satupun kesempatan aku menerima wahyu, melainkan aku mengira diriku pada saat itu akan dicabut nyawaku. Saking beratnya. Ya. Makanya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi ini enteng aja dia terima wahyu. Entah dia terima wahyu dari Pak Wahyu mungkin. Ya. Sebagaimana perkataan nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad. Dia katakan kepada anak tetangganya. Jadi Mirza ini ceritanya lagi kasmaran ceritanya. Ini nabi kasmaran.
Nabi palsu lagi kasmaran. Jadi tetangganya ada seorang mukmin yang bagus imannya, punya anak perempuan cantik dan soleha. Kata Mirza, tadi malam saya dapat wahyu. Allah menikahkan aku dengan anakmu, kata dia begitu. Ya, kemudian orang tua itu mengatakan, buktikan kalau kau itu seorang rasul. Buktikan, apa buktinya? Kemudian dia membuktikan, siapa yang mengatakan diriku bukan rasul, dia akan mati kolera seperti anak pelacur, kata dia. Maka siapa yang mati kolera akhirnya? Dia sendiri. Dan itu dia tulis di surat kabar, karena orang-orang tidak percaya bahwa dia seorang nabi. Dia tulislah di surat kabar, siapa yang mengingkari aku sebagai nabi, maka dia anak pelacur dan dia akan mati kolera, kata dia begitu. Maka mubahalah itu disambut oleh seorang ahli hadis, ditulis juga bahwa jika kau berbohong, kau akan mati kolera. Betul. Setahun, sebulan setelah kejadian itu, dia pun mendapatkan penyakit kolera dan mati mencret. Ada nabi mati mencret, nabi palsu. Mirza Ghulam Ahmad mencret matinya. Dan waktu itu ada yang mengatakan dia matinya tersungkur di WC. Ada juga yang mengatakan karena itu kan mati itu tidak ada keluarga yang mau melihat di dalam kamar, dikunci dari luar. Karena matinya sangat mengerikan, nggak ada yang berani. Karena kotorannya itu bercak-bercaknya di tembok-tembok. Ya, itulah kebusukan nabi palsu tersebut. Ya, nggak ada nabi mati mencret, nggak ada. Nabi mana? Kecuali Gulam. Karena wahyu itu berat. Nggak bisa sembarangan orang bisa menerima wahyu. Orang yang siap menerima wahyu itu yang tulus hatinya, dipilih oleh Allah. Allah sudah tahu ini orang bisa menerima wahyu. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pantas. Dan yang diterima olehnya adalah perkataan yang begitu berat. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, aku seakan-akan mengira diriku akan mati kalau menerima wahyu itu. Ya. Disebutkan pada permulaan Sahihul Bukhari, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Al Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu mendatangi engkau? Beliau menjawab, ahyanan ya'ti mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad awaitu anhu maqala wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu. Terkadang wahyu itu datang seperti suara gemerincing lonceng. Inilah yang paling berat bagiku. Ya. Lalu wahyu itu terputus dariku, sementara aku telah mengerti apa yang dikatakannya. Terkadang malaikat berubah wujud menjadi manusia yang berbicara kepadaku, dan aku pun mendengarkan perkataannya. Aisyah berkata, saya pernah melihat beliau ketika menerima wahyu di hari yang sangat dingin, maka wahyu itu terputus selesai darinya, sementara keningnya masih mengucurkan keringat. Ini adalah lafadzul Bukhari. Ingat, ibu-ibu, kalau pergi umroh di musim dingin atau musim panas, ada keringat nggak? Nggak ada. Di sana panasnya kering, dinginnya juga kering. Jadi kalau kita mau cari keringat, pakai jaket 2 lapis, ya, yang ada anunya itu, insya Allah kita temukan keringat kita saat itu. Ini Rasulullah SAW di musim dingin, tidak mungkin ada keringat, ya enggak? Di musim dingin, ketika beliau menerima wahyu, dia merasakan panasnya luar biasa. Ketika wahyu itu sudah selesai beliau terima, maka keringat di dahinya masih ada. Masih menyisakan apa? Keringat.
begitu beratnya menerima wahyu. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, apabila Rasulullah SAW menerima wahyu ketika sedang di atas onta, lihat, ketika di atas onta, maka onta itu akan menjulurkan lehernya ke tanah untuk menderum. Onta ini lagi berdiri begini, turun wahyu dan beliau ada di atas, maka onta itu akan menempelkan perutnya ke tanah. Saking beratnya. Ya. Ini mengenai keagungan Al-Quran. Berarti Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia dan agung. Bukan kitab yang biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu, belum ada di dunia ini, bahkan tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan keagungan Al-Quran. Sebagus apapun kata-kata yang kita sampaikan, tetap akan membosankan juga, ya enggak? Ya tidak? Ya, contoh orang dulu misalnya mau menggoda perempuan gitu. Ya. Apa sih misalnya itu? Kalau ada sumur di ladang, ya. Jangan lupa apa? Apa lanjutnya? Jangan lupa mandi ya. Jangan lupa numpang mandi. Jika ada kesempatan, gitu, di lain waktu, maka kita akan berjumpa lagi. Coba itu terus disampaikan, bosan nggak? Bosan. Atau misalnya syair Arab, seorang suami ingin menenangkan istrinya, karena istri itu biasa takut suaminya keluar, takut diambil orang gitu. Suaminya bersyair, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali, wa kam min manzilin ya'lafuhu al fata, wa haninuhu abadan li awwali manzili. Wahai suamiku, silakan kau pindahkan hatimu kemana mau kau pindahkan, karena cinta itu tetap kembali pada cinta pertama. Berapa banyak rumah yang dikelilingi oleh seorang pemuda mencari cinta yang baru, tapi hati dan kerinduan tetap kembali ke rumah yang pertama. Tenang aja istriku, gitu. Ya, itu syair. Tapi kalau itu disampaikan besok, pasti syair kemarin nih. Ya, bosan nggak dia? Bosan lah, cari syair yang lain. Tapi Al-Quran, kalau hati kita masih bersih, tidak akan pernah kenyang dari mendengarkannya. Contoh imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak ada di belakang protes. Emang nggak ada surat yang lain dibaca? Nggak ada. Ya enggak? Padahal yang dibaca imam itu aja kah? Nggak pernah kita bertanya adakah surah yang lain yang dibaca? Kenapa tidak ada pertanyaan itu? Karena hati tidak bosan. Ketika kita menggendong anak, yang kita baca Al-Fatihah juga. Dan tidak bosan-bosannya kita membaca. Saking indahnya Al-Quran. Dan agungnya kitab ini di hati manusia. Ya. Ini mengenai keagungan Al-Quran. Maka merugilah kita ibu-ibu sekalian menelantarkan Quran ini. Saya sebutkan sedikit, ini tambahan dari Ibnu Qayyim. Ada 5 keadaan orang itu menelantarkan Al-Quran. Ya, ada 5 keadaan. Dan setiap keadaan tentunya berbeda-beda tingkatan. Yang pertama, tidak mau mendengar sama sekali, sekaligus tidak mau beriman. Ini tentunya penentangan dan kufur. Tidak mau mendengar sama sekali. Tidak mau beriman kepadanya, apalagi mengamalkan. Oke. Yang kedua, dia mau mendengar, dia mau percaya Quran itu kalamullah, tapi tidak mau mengamalkan isinya. Tidak mau apa? Mengamalkan isinya. Oke. Yang keberapa? Ketiga. Tidak mau berhukum dengannya. Yang ketiga, tidak mau berhukum dengan Al-Quran.
Ya. Yang keberapa? Keempat, tidak mau mentadaburinya. Tidak mau dia mentadaburi Quran itu enggak. Yang penting bagi dia itu baca aja. Baca tapi dia tidak mau mentadaburinya. Nah, sekarang kita lagi usaha tadabur enggak ini? Usaha. Tadabur itu tidak harus 30 juz langsung. Perlahan kita tadabur seperti ini. Nah, yang kedua, dia yakin Quran itu benar tapi tidak mau mengamalkan. Yang ketiga, tidak mau berhukum dengannya. Yang keempat, tidak mau mentadaburinya. Yang kelima, tidak menjadikannya sebagai obat penyejuk hati. Kan ada sekarang ini orang berobat dengan cara meditasi, ada nggak? Bahkan ada seorang ustadz lagi katanya, meditasi itu tidaklah obat hati. Ada coba baca Quran. Baca Quran, insya Allah hati itu akan gimana hati itu? Tidak bisa dibohongi hati kita dengan ayat-ayat Allah. Iya. Jadi yang kelima ini mengobati kegalauan dengan apa? Quran. Atau bahkan para ulama mengatakan menjadikan Quran sebagai obat untuk penyakit-penyakit tertentu, seperti kesurupan, galau, lambat dapat jodoh juga termasuk tuh. Ya, karena orang yang seperti itu kadang kena sihir. Ya, kena sihir. Ada seorang ibu-ibu, seorang akhwat masih gadis, umur 31 tahun. Dia udah ada calon suaminya, tapi tidak maju mundur. Akhirnya pergi lagi itu laki-laki. Datang lagi yang lain, pergi lagi. Padahal wanita ini tidak sih jelek-jelek amat. Orangnya juga baik gitu. Begitu kita ruqyah 2-3 kali, didatangi laki-laki, langsung nikah dia, alhamdulillah. Mungkin selama ini dia terkena apa? Sihir. Ada namanya sihir, kalau bahasa saya sihir cakba namanya. Sihir hambar. Jadi setiap orang melihat dia, hatinya hambar. Gitu. Itu biasanya disihir oleh mantan dia dulu, agar tidak disukai oleh orang lain. Nah, ini diobati dengan Quran. Bahkan kami pernah meruqyah orang Kristen pakai Quran. Dan bermanfaat. Waktu itu saya didatangi oleh seorang Chinese gitu. Ustaz, ya saya beragama Katolik, kata dia. Hah? Terus? Itu saya punya anak harus diruqyah kayaknya. Kan bukankah Anda punya pendeta? Pendetanya banyak makan duit Pak Ustaz. Saya pikir dalam hati, semoga Bapak pindah agama gitu. Terus ngomong saya, apa enggak Bapak aja pindah agama dulu? Saya kan sudah baik Pak Ustaz, kata dia. Jadi dia menganggap dirinya sudah baik. Akhirnya anaknya juga diruqyah pakai Al-Quran. Sembuh anaknya. Kan Rasulullah SAW pernah dilaporkan oleh para sahabat meruqyah kepala suku yang beragama musyrik. Enggak masalah, mau di agama apapun Quran itu jadi obat. Masalah kita adalah ada orang Islam tidak mau berobat dengannya. Dia malah pergi ke dukun yang menyuruh dia beli ayam hitam dan ayam putih. Ya. Nah, karena sekarang banyak ayam potong, dukunnya tidak mau pakai ayam potong karena murah. Ayam yang hitam matanya. Tapi tidak ada di sini, padahal ada di belakang rumah dia tuh. Saya carikan ya di gunung ini, gunung itu, padahal beli di tetangganya. Ini dukun. Akhirnya yang bodoh-bodoh tertipu dengan dukun. Ya. Maka oleh karena itu Quranlah yang jadi apa? Penyejuk hati. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikan Quran sebagai penyejuk hatiku, sebagai penerang dadaku, penghilang kesedihanku, dan juga yang menghilangkan kegalauanku. Nah, itu Quran. Baca Quran. Ya, kalau ibu-ibu lagi galau di rumah, lagi mikirin sesuatu, jangan lupa di rumah kita ada kitabullah. Baca. 2-3 ayat baca, 3-4 ayat baca. Semampu kita baca. Target kita kalau kita lagi malas, jangan targetkan berapa lembar kita baca, tapi targetkan sudah baca atau tidak. Faham sampai sini? Ini kalau lagi futur.
lagi malas, lagi futur, jangan targetkan baca 1 juz atau setengah juz atau 5 lembar. Targetkan sudah baca atau tidak. Terutama ketika kita membuka lembaran-lembaran hari di pagi hari. Baca Quran. Ya. Karena itu yang menenangkan jiwa kita. Jadi ada 5 keadaan orang itu menelantarkan Quran. Apa pertama tadi? Gak mau dengar sama sekali, gak mau beriman. Kedua, tidak mengamalkan apa yang dia imani. Ketiga, tidak berhukum dengannya. Yang keempat, tidak mentadaburinya. Yang kelima, tidak berobat dengannya. Tidak berobat dengan Al-Quran. Baik. Kemuliaan Qiyamul Lail. Kemuliaan Qiyamul Lail. Ini berbicara tentang tahajud ini. Firman Allah, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair berkata, seluruh malam itu nasyiyah. Ya, nasyiyah. Untuk bangun. Demikian pula pendapat Mujahid dan yang lainnya. Dikatakan bahwa nasyiah adalah bangun malam. Dalam sebuah riwayat Mujahid mengatakan nasyiah artinya bangun setelah Isya. Kemudian demikian pula pendapat Abu Mizlaj, ya, Qatadah, Salim dan yang lainnya. Jadi kumil laila, inna nasyiatal lail, apa artinya? Apakah setelah pertengahan malam atau semua malam setelah Isya sampai akhir malam? Maka pendapat yang disebutkan oleh Mujahid, nasyiatal lail, mulai dari setelah Isya. Anda sholat witir setelah itu. Kalau nanti takut tidak bangun di waktu tengah malam. Ada juga yang mengartikan nasyiatul lail adalah saat-saat malam dan waktu-waktunya. Jadi setiap saat dari malam dinamakan nasyiah, yang maknanya waktu, saat atau kesempatan. Itu arti nasyiatul lail. Intinya adalah bahwa qiyamul lail lebih menguatkan keselarasan antara hati dengan lisan dan lebih memberi konsentrasi dalam tilawah bacaan Al-Quran. Ya, maka ketika sholat tahajud, kalau ibu-ibu mau bacanya panjang, boleh baca mushaf. Ya, boleh baca mushaf. Dan itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baca apa? Mushaf. Misalnya ibu mau baca dalam rakaat pertamanya 2 halaman gitu. Nah, apa ibu baca Al-Baqarah di situ, buka Al-Quran, takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian Al-Quran yang di tangan dibaca begini, ya, Alif Lam Mim, nah, itu baca. Dan biasa itu konsentrasi bacanya. Dan bacaan di waktu sholat lebih konsentrasi lagi. Ya, ini mengenai bacaan di waktu malam. Yakni lebih memfokuskan pikiran dalam membaca dan memahami bacaan daripada sholat di siang hari. Hal ini karena di siang hari adalah saatnya beraktivitas dan bekerja. Juga berbagai macam suara akan terdengar di siang hari, sehingga mengurangi konsentrasi. Ya. Makanya malam hari itu lebih fokus. Allah katakan, hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya. Al-Hafidh Abu Ya'la Musalli berkata, Ibrahim bin Sa'id Al-Juhairi menyampaikan kepada kami, Abu Usama dari Al-A'mash, bahwa Anas bin Malik membaca ayat ini dengan bacaan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aswabu qila. Tadi wa aqwamu
qila. Ini wa aswabu qila. Ini bacaan yang cara baca yang lainnya. Aswabu. Aswabu. Wabu. Ya. Tadi aqwamu. Jadi mim dirubah menjadi bu. Mu menjadi bu. Maka seorang laki-laki berkata kepadanya, kami membaca aqwamu. Dia menjawab, sesungguhnya kata ahya'u, aqwamu, dan aswabu, dan sepertinya adalah satu makna. Maknanya satu. Karena di sana kan ada beberapa versi bacaan Quran kan. Di antara ayat yang bacaannya aswabu dan juga aqwamu ini dia. Kemudian innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Maksudnya adalah waktu luang yang panjang. Ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan beberapa para tabi'in. Qatadah berkata, yakni waktu luang, kesempatan dan aktivitas. Ya memang di siang hari waktu kita panjang kan, panjang untuk beraktivitas, maka disebut sabhan tawila. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah, inna laka fin nahari sabhan tawila, yakni sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang untuk keperluanmu. Jadi luangkanlah malam hari untuk agamamu. Ya, jadi kalau malam hari luangkan untuk apa? Agama. Siang hari untuk beraktivitas mencari ma'isyah. Dia berkata, hal ini berlaku ketika solat malam menjadi sebuah kewajiban. Kemudian Allah memberi hikmah kepada hambanya dengan meringankan hukumnya, yakni tidak mewajibkannya lagi, dengan cara menjadikan solat sunnah. Kemudian Allah berfirman, kumil laila illa qalila. Bangunlah untuk solat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Sampai pada firman Allah, inna laka fin nahari sabhan tawila. Lalu Allah katakan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna thulutsal lail. Ini nanti di akhir surat Muzammil. Semua ini menunjukkan adanya keringanan hukum dari wajib menjadi sunnah. Demikian juga Allah berfirman dalam suratul Isra ayat 79. Baik, dalil tentang qiyamul lail dalam hadis di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Sa'id bin Hisham, ia mengatakan bahwa dirinya menceraikan istrinya. Kemudian pergi ke Madinah untuk menjual tanahnya yang ada di sana. Hasilnya akan dia belikan persenjataan dan perlengkapan perang, untuk kemudian akan digunakan dalam berjihad melawan Romawi sampai mati. Di perjalanan Sa'id bin Hisham menjumpai sekelompok orang dari kaumnya, dan mereka mengatakan bahwa ada 6 orang dari kaumnya yang pernah menginginkan hal itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Alaisa lakum fiyya uswatun hasanah?" Bukankah pada diriku terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian? Nabi SAW pun melarang mereka melakukannya. Mendengar hal itu, maka Sa'id bin Hisham menjadikan mereka sebagai saksi bahwa dia merujuk kembali kepada istrinya. Ya. Salah seorang perawi berkata, kemudian Sa'id bin Hisham kembali kepada kami dan mengabarkan bahwa dirinya telah mendatangi Ibnu Abbas untuk bertanya tentang witir. Ibnu Abbas berkata, maukah kamu saya kabarkan orang yang paling tahu tentang witir Rasulullah? Sa'id bin Hisham berkata, iya. Ibnu Abbas mengatakan, datangilah Aisyah dan tanyakan hal itu kepadanya. Kemudian kembalilah kepadaku untuk menyampaikan jawabannya. Sa'id bin Hisham berkata, saya pun mendatangi Hakim bin Al-Aflah. Saya memintanya untuk mengantarkanku kepada Aisyah. Hakim berkata, saya tidak akan mendekatinya. Sesungguhnya saya telah melarangnya untuk membicarakan sesuatu tentang
kedua golongan ini, pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, tetapi dia menolak, ia tetap melakukannya. Ya. Sa'id mengatakan, saya pun bersumpah atasnya, maka dia pun mengantarkanku menghadap Aisyah. Aisyah berkata, kamu adalah hakim. Aisyah ternyata mengenalnya. Hakim, iya. Aisyah berkata, siapakah yang bersamamu? Dia menjawab, Sa'id bin Hisham. Aisyah berkata, siapa Hisham? Dia menjawab, anak Amr. Aisyah berdoa, semoga Allah merahmatinya, sebaik-baik laki-laki adalah Amir. Saya, yaitu Sa'id bin Hisham berkata, wahai Ummul Mukminin, kabarkanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah pun mengatakan, bukankah kamu membaca Al-Quran? Saya jawab, tentu. Aisyah berkata, sungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika saya hendak bangkit, saya teringat tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail Rasulullah SAW. Saya pun berkata, wahai Ummul Mukminin, kabarkanlah kepadaku tentang Qiyamul Lail Rasulullah. Aisyah berkata, bukankah kamu membaca surat Al-Muzammil? Saya menjawab, tentu. Aisyah berkata, sungguh Allah telah mewajibkan Qiyamul Lail di awal surat ini. Maka Rasulullah SAW beserta para sahabatnya melaksanakannya selama setahun hingga telapak kaki mereka bengkak. Ya, Allah menahan ayat terakhirnya di langit selama 12 bulan. Kemudian dia menurunkan keringanan di akhir surat ini sehingga Qiyamul Lail menjadi solat sunnah setelah sebelumnya wajib. Jadi di sini Sa'id bin Hisham ini awalnya kayak orang ngambek, tahu ngambek? Dia menceraikan istrinya, hanya jual tanah. Hasilnya itu dia mau pergi perangi orang Romawi, dan ini terjadi di zamannya Ali, ya, zamannya Ali dan Muawiyah. Namun hal itu dihalangi oleh sahabat yang lain bahwa itu tidak dicontohkan oleh Nabi, hal-hal seperti itu. Maka disuruh kembali saja kau rujuk kepada istrimu. Rujuklah dia ke istrinya. Lalu dia ingin tahu bagaimana cara sholat Nabi, sholat malam. Terjadilah diskusi panjang ini. Ya, bahwa Rasulullah SAW sholat malam bersama para sahabat di awal diwajibkannya sholat ini. Awalnya kan diwajibkan selama berapa lama? 12 bulan. Di 12 bulan. Maka mereka melakukan sholat malam sampai kaki mereka bengkak. Lama enggak? Lama. Ya, sholatnya lama. Itu makanya dinamakan sholat Qiyamul Lail. Maka di waktu sholat tarawih panjang, seharusnya sholat tarawih itu panjang apa pendek? Panjang. Namanya tarawih kan? Qiyamul Lail, tahajud, tarawih. Itu sebenarnya sholat malam semuanya. Tarawih itu kenapa dinamakan tarawih? Karena orang-orang yang sholat Qiyamul Lail di Mekah waktu itu di zaman tabi'in, mereka merasa lelah. Setiap 4 rakaat mereka merasa apa? Lelah. Maka adakan istirahat. Waktu istirahatnya seukuran orang tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Maka dinamakanlah tarawih. Tarawih itu jamak dari tirwah. Istirahat. Ini kita enggak. Imam baru baca Alif Lam Mim. Karena di bayangannya itu ini Alif Lam Mim nih. Panjang ceritanya ini. Padahal seharusnya sabar aja berdiri. Letih Pak Ustadz. Memang dia sholat tarawih itu dicarinya apa? Letihnya. Karena ada namanya tarawih. Kenapa ada tarawih? Karena ada waktu letih, kemudian kita istirahat. Qiyamul Lail juga begitu. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat sholat malamnya sampai kaki mereka apa? Bengkak. Dan kita tidak dituntut untuk melakukan itu. Maka oleh karena itu, karena ini berat, para sahabat pun mendapatkan keringanan. Qiyamul Lail menjadi sunnah. Kemudian ketika ingin bangkit, saya bertanya tentang witir Rasulullah SAW kepada Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, kabarkanlah kepadaku tentang witir Rasulullah. Aisyah berkata, dahulu kami menyiapkan siwak dan air wudu beliau.
lalu Allah membangunkan beliau di waktu malam yang Dia kehendaki. Beliau bersiwak, berwudu, kemudian sholat 8 rakaat dan hanya duduk pada rakaat ke-8. Beliau duduk berzikir dan berdoa kepada Rabb-Nya. Kemudian tanpa salam beliau bangkit untuk melakukan rakaat yang ke-9. Kemudian beliau duduk berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau salam dengan suara yang kami dengar. Kemudian setelah salam beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Itulah 11 rakaat wahai anakku. Ketika Rasulullah SAW telah lanjut usia dan mulai terlihat gemuk, beliau sholat witir 7 rakaat. Kemudian setelah salam beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Itulah 9 rakaat wahai anakku. Apabila Rasulullah SAW melaksanakan sholat, maka beliau konsisten melakukannya. Apabila sholat malamnya terhalang oleh tidur atau rasa sakit atau penyakit, maka beliau menggantinya dengan sholat 12 rakaat di siang hari. Saya tidak mengetahui bahwa Nabiullah membaca surat Al-Quran dalam 1 malam. Dan saya pun tidak mengetahui bahwa beliau puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Taib. Nabi SAW kadang witirnya itu 9 rakaat. Tahajudnya 2 rakaat. Bagaimana cara witir 9 rakaat? Di rakaat ke-8 tahiyat pertama. Rakaat kedua, rakaat 9 baru tahiyat akhir. Ya demikian juga yang 7 rakaat. Di rakaat ke-6 tahiyat pertama. Yang tidak ada tahiyat pertamanya itu hanya sholat witir 3 rakaat. Kecuali tahiyat pertamanya langsung salam. 2 rakaat salam. Untuk membedakan dengan sholat maghrib. Adapun yang sudah 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, itu 2 kali tahiyat. Oke? Sekali salam. Kalau yang 3 rakaat, kalau mau 2 kali tahiyat, harus 2 kali salam. Kalau mau sekali salam, sekali tahiyat yang 3 rakaat. Itu sholat witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, waktu menunjukkan jam 10.41. Iya. Saya bacakan dulu sedikit lagi ya. Masih perkataan Sa'id bin Hisham. Saya pun mendatangi Ibnu Abbas dan mengabarkan ucapan Aisyah kepadanya. Maka dia berkata, itu benar. Seandainya saya bisa menghadapnya, maka saya akan langsung berbicara kepadanya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Jarir berkata, dari Abdurrahman, ia berkata ketika ayat Ya ayyuhal muzammil turun, mereka melaksanakannya selama setahun hingga kaki dan betis mereka bengkak. Ya. Maka ketika turun ayat terakhir, maka orang-orang pun merasa lega. Jadi amal ini tidak lagi diwajibkan. Berkaitan dengan ayat wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yani perbanyaklah zikir kepadanya, bergantunglah kepadanya, dan berkonsentrasilah dalam beribadah kepada Allah setelah kamu menyelesaikan kesibukanmu dan melaksanakan urusan dunia yang kamu butuhkan. Jadi kita ini kalau udah malam, udahlah konsentrasi dengan apa? Ibadah. Siang hari jualan, iya. Siang hari kerja, iya. Malam hari sudah untuk kita beribadah kepada Allah. Bagaimana cara berzikir itu? Bisa dengan mengajar anak-anak, ya enggak? Anak-anak kita ajarin Quran, abata, itu berzikir juga kepada Allah. Terutama ibu-ibu yang di rumah. Ibu-ibu yang di rumah dapat perintah khusus loh dari Allah. Lihat di surat apa? Suratul Ahzab. Ya. Kata Allah dalam suratul Ahzab, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna." Wahai para wanita. Ini dipanggil siapa ini? Wanita. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Kata Allah di sini apa? Ingatlah. Apa yang dibaca di rumah-rumah kalian berupa apa? Ayat-ayat Allah dan juga hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu artinya sunnah. Berarti kita disuruh belajar Al-Quran dan sunnah. Lihat di surat Al-Ahzab ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu
dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Ya, innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha mengetahui. Konsentrasi di rumah. Demikian juga bapak-bapak kalau sudah selesai urusan dunianya, sudah kembali ke istri, kembali ke anak. Ya. Dan ini mengisyaratkan bahwa rumah itu selain sholat wajib adalah tempat kita beribadah kepada Allah. Makanya terjadi banyak tumpang tindih dalam hidup kekeluargaan ini. Ya, bapak-bapak selesai kerja mancing. Malamnya mancing lagi. Udahlah malamnya mancing, istrinya terpancing juga untuk marah. Ribut nggak itu? Ribut. Belum lagi malam harinya dia pergi nongkrong sana nongkrong sini. Belum selesai urusannya dia kesana kemari lagi. Kecuali ada hal penting. Kalau tidak ada hal penting, rumah paling aman. Kembali ke rumah paling aman. Maka Rasulullah katakan kalau ada fitnah di luar, kembali ke rumah. Nah kalau ada masalah di rumah, pergi ke masjid. Maka kalau ibu lihat ustadz tidur di masjid, ada masalah sama istrinya nih. Ya, karena memang itu tempat yang paling aman. Ya, karena di waktu itu, apalagi waktu malam, waktu berkonsentrasi untuk menghadap kepada Allah. Kemudian faida faraghta fansab. Dalam ayat yang lain Allah katakan, maka apabila kamu telah selesai dari urusanmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, yaitu ibadah kepada Allah. Yani jika kamu telah selesai dari urusanmu, maka konsentrasilah dalam mentaati Allah dan beribadahlah kepadanya agar kamu menunaikannya dengan tenang. Gitu. Ibnu Abbas mengatakan, yakni ikhlaskanlah ibadahmu kepadanya. Yakni bersungguh-sungguhlah dan kerahkanlah tenagamu. Ini menurut Al-Hasan Al-Basri. Ini bermuara pada kalimat wa tabattal ilaihi tabtila. Beribadah dengan ikhlas, beribadah dengan tenang, beribadahlah kamu, arahkan ketenanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa. Ya. Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Rabb yang menguasai bagian timur dan bagian barat. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya, sebagaimana kamu mengesahkannya dalam beribadah, maka bertawakallah hanya kepadanya. Oleh karena itu Allah katakan fa'budhu wa tawakkal alaihi. Itulah yang dimaksud fattakhidhu wakila. Jadikanlah dia sebagai tempat bertawakal. Kita ibadah nih, sholat, puasa, haji, zakat, tapi hati kita masih kemana-mana, ya enggak? Seharusnya ketika kita ibadah kepada Allah, haji, umrah, puasa, enggak usah terlalu banyak menggantungkan harapan kepada makhluk. Enggak usah. Bahkan mungkin ibu-ibu bergantung harapan kepada suami, enggak usah. Enggak usah. Suami itu bukan Tuhan. Kita gantungkan suami ibu-ibu kepada Allah. Itu yang benar, ya enggak? Ya Allah, aku serahkan suamiku kepada engkau. Jagalah dia. Dan ibu tidak bisa menjaga suami ibu sendiri. Enggak bisa. Enggak bisa. Ada ibu-ibu datang kepada saya, ini contoh cerita ini. Mau saya ceritakan? Ini sebagai cerita ini. Contoh-contoh. Ada ibu-ibu datang kepada saya, Pak Ustadz, saya melihat suami saya itu ke masjid terus. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Sekarang dia positif AIDS. HIV kata dia. Yang menjadikan lagi positifnya itu sebelum saya hamil. Jadi dikhawatirkan balita janinnya juga kena penyakit AIDS. Sedih enggak dia tuh? Sedih. Dia mau jaga suaminya dari apa aja. Sampai suaminya mau poligami pun dia larang. Wajar wanita. Oke? Tapi di luar dugaannya dia tidak bisa menjaga suaminya. Karena selama ini mungkin dia kepedean. Saya bisa jaga suami saya. Gak bisa. Ibu gak bisa jaga suami ibu. Yang bisa menjaga suami itu siapa? Allah. Kembalikan dia kepada Allah. Ya. Kalau diserahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu.
Kan kita berdoa pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang berdiri sendiri dan mengurus makhluk, dengan rahmatmu aku beristighosah. Jangan kau serahkan, perbaikilah seluruh urusanku. Jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Kita aja tidak bisa jaga diri sendiri, ya enggak? Enggak bisa. Kalau Allah tidak jaga kita, kita tidak bisa jaga diri sendiri. Wallahi tidak bisa kita jaga diri sendiri. Berapa banyak orang yang ujub dengan ibadahnya, dia pun hancur dalam perbuatan maksiat. Ada enggak? Ada. Nabi yang mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kamu sibuk mengamalkan amalan penduduk surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal sehasta. Catatan buruknya mendahului dia, lalu di akhir hayat dia melakukan amalan penduduk neraka, masuk nerakalah dia. Ada yang bisa jaga dirinya sendiri? Nggak ada. Maka kita berdoa dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu setelah Allah katakan Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Maka ketika kita beribadah pun kita bertawakal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan dalam hati kita dengan ayat-ayatnya. Dan semoga menambah keimanan kita dan semangat kita untuk beramal. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ujub, riya dan sum'ah, dan dari segala hal yang merusak amal kita. Ada yang bertanya silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada, syukron, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan? Bukan ya? Penumpukan. Ada yang tulis pertanyaan? Ibu-ibu? Ada? Ada kita. Kalau tidak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.